Selamat datang di channel Novel Stories Donghua. Tidak usah basa-basi dan langsung ke alur ceritanya. Episode ke-36 dengan judul Tempat Pelatihan Empyrean Exalt. Langsung ke dalam alurnya. Pemuda berambut hitam adalah Grand Empyrean Dao Yi. Dia memandang Wang Lin, dan kata-katanya berisi kekuatan aneh yang akan membuat siapapun yang mendengarnya merasa takjub dan tak berkesudahan. Seolah-olah kata-katanya adalah aturan dunia dan suaranya adalah janji dari surga. Aku tidak akan mati, kamu tidak akan mati. Ini adalah komitmen berat yang diberikan Grand Empyrean Dao Yi untuk merekrut Wang Lin. Meskipun dia terlihat sangat tenang dan santai, janji ini sangat berat. Ketika leluhur tua iblis Dao Sekte mendengar janji dari Grand Empyrean Dao Yi, ekspresinya berubah. Gelombang emosi bergema di dalam hatinya dan dia memandang Wang Lin dengan ekspresi yang rumit. Dia telah mengikuti Grand Empyrean Dao Yi selama lebih dari 10.000 tahun dan memiliki pemahaman yang kabur tentang Grand Empyrean Dao Yi. Komitmen semacam ini sangat langka darinya. Harus dikatakan bahwa ketika Grand Empyrean Dao Yi merekrutnya, dia hanya berkata, "Aku tidak akan mati dan kamu tidak akan mati selama 100.000 tahun." Tetapi pada saat ini, leluhur tua setan Dao Sekte memperhatikan bahwa tidak ada waktu ditambahkan ke kata-kata Grand Empyrean Dao Yi. Sebenarnya, aku tidak akan mati, kamu tidak akan mati. Arti dari kalimat ini terlalu hebat. Orang ini mendapatkan pengakuan tinggi dari jiwa banteng surgawi dan memiliki kekuatan yang dekat dengan Empyrean Exalt. Setelah mengenakan baju besi jiwa, tingkat kultivasinya tak terhingga kalah dari Ascen dan Empyrean. Orang ini, tidak heran Grand Empyrean Dao Yi sangat menghargainya. Leluhur tua setan Dao Sekte menghela nafas dalam hatinya. Wang Lin diam-diam merenung. Grand Empyrean Dao Yi adalah Grand Empyrean pertama yang dia temui, dan dia bisa mendengar janji dengan kata-kata itu. Grand Empyrean, masalah ini sangat penting bagiku. Saya tidak bisa memutuskan dengan segera dan perlu mempertimbangkan. Wang Lin menggenggam tangannya dan membungkuk pada Grand Empyrean Dao Yi. Wang Lin tidak ingin membuat keputusan setelah hanya bertemu satu Grand Empyrean. Juga, setelah berperang melawan leluhur tua setan Dao Sekte, ia menjadi sadar akan cara-cara Empyrean Exalt. Dia tahu dia tidak cukup terkenal, jadi dia harus mendapatkan lebih banyak ketenaran. Hanya setelah menjadi lebih terkenal dan memilih Grand Empyrean untuk diikuti akan bahaya memasuki kota kekaisaran berkurang. Pemuda berambut hitam memandang Wang Lin. Matanya yang penuh dengan kebijaksanaan sepertinya bisa melihat melalui pikiran Wang Lin dan tersenyum. Aku akan memberimu waktu. Dengan kekuatan Anda dapat mencoba percobaan Empyrean. Jika Anda dapat menembus tingkat ke-9, saya akan datang untuk melihat Anda lagi. Setelah Grand Empyrean Dao Yi pergi, semua yang dibekukan dipindahkan lagi. Mereka kembali ke lintasan asli mereka. Debu jatuh dan angin bertiup kencang. Saat lingkungan pulih, tekanan yang mengejutkan Wang Lin juga menghilang. Seolah-olah semua yang baru saja terjadi tidak pernah terjadi. Nenek moyang iblis Dao Sekte menghela nafas dan menggenggam tangannya pada Wang Lin. Masalah dengan setan Dao Sekte selesai, tapi Anda melewatkan kesempatan untuk mengikuti Grand Empyrean Dao Yi segera, alas. Yang kuat selalu saling menghormati. Pertempuran sengit antara mereka berdua membuat pria tua berambut merah itu menghormati Wang Lin. Setelah dia selesai berbicara, pria tua berambut merah itu berbalik untuk pergi. Rekan penggarap, harap tunggu. Alasan saya menghancurkan Devil Dao Sek adalah karena seluruh sekte menggunakan kekuatan penuh mereka untuk menempatkan saya ke dalam situasi hidup atau mati, bukan hanya satu orang, kata Wang Lin perlahan. Dia jarang menjelaskan dirinya sendiri, tetapi nenek moyang tua setan Dao Sekte telah mendapatkan rasa hormat Wang Lin. Pria tua berambut merah itu berhenti dan merenung sebentar. Lupakan. Dunia adalah siklus karma.
Anda menghancurkan setan Dao Sekte sekarang hanya malapetaka bagi setan Dao Sekte, tetapi juga memotong saya dari hal-hal biasa. Mulai sekarang, saya bisa fokus mencari Dao. Pria tua berambut merah itu menghela nafas dan memandang Wang Lin. Grand Empyrean Daoyi sangat bias terhadap bangsanya sendiri, lebih dari Grand Empyreans lainnya. Dengan kekuatan Anda saat ini, memilih untuk mengikuti Grand Empyrean Daoyi akan menjadi pilihan yang sangat baik. Di antara Grand Empyreans, Kaisar Langit Grand Empyrean Eight Extremis adalah yang paling bangga. Grand Empyrean Jiu di Grand Benua Tengah adalah yang paling sombong. Empyrean Besar Benua Utara Wu Feng adalah yang paling pilih-pilih, dan selain dari Ascendan Empyreans, dia jarang merekrut Empyrean Exalt. Dan Grand Empyrean Gemini dari Purple Dao Sekte di Benua Timur, awalnya adalah yang paling kuat di antara Grand Empyreans. Tetapi selama reinkarnasi terakhir, jiwanya terbelah dua dan berubah menjadi dua orang. Dia tidak bisa pulih dalam hidup ini. Meskipun dikabarkan bahwa kepribadiannya sangat lembut, dia tidak akan menjadi pilihanku. Pria tua berambut merah tahu bahwa dibandingkan dengan Empyrean Exalt, iblis Dao Sekte hanya semut. Itu tidak layak mendapatkan sisi buruk dari permuliaan Empyrean untuk setan Dao Sekte. Yang paling penting, permuliaan Empyrean ini sangat kuat. Akibatnya, ia berbicara tentang hal-hal yang seharusnya diketahui Empyrean Exalt untuk menghapus ketidaknyamanan dari sebelumnya. Wang Lin tidak tahu tentang masalah ini sebelumnya. Meskipun dia tampak tidak tergerak, setelah mendengarnya, dia tergerak. Terima kasih, rekan penggarap, untuk informasinya. Wang Lin menggenggam tangannya. Ada juga pengadilan Empyrean, karena aku Empyrean Exalt pertama yang kamu lawan. Kamu tidak boleh tahu tentang percobaan Empyrean. Itu adalah tempat aneh yang diciptakan oleh leluhur celestial. Ini adalah ruang yang terpisah dari dunia ini di mana pembudidaya Empyrean Exalt dapat memperoleh penilaian yang akurat atas kekuatan mereka. Petik 2. Pria tua berambut merah itu perlahan melanjutkan, pengadilan Empyrean memiliki total 19 lapisan, dan hanya Empyrean Exalt yang bisa memusatkan. Dengan tingkat kultivasi saya 500 tahun yang lalu, saya mencoba sekali, tetapi saya hanya melewati lapisan ketiga dan gagal di lapisan keempat. Petik 2. Pengadilan Empyrean. Mata Wang Lin menyipit. Dia telah mendengar Grand Empyrean Daoyi bicarakan sebelumnya, tapi dia tidak tahu apa itu. Namun, setelah mendengar pria tua berambut merah itu, dia sedikit mengerti. Saya pernah mendengar dari Grand Empyrean Daoyi bahwa pengadilan Empyrean dibuat oleh leluhur surgawi dan bahwa itu menyalin realem dewa-dewa. Jika Anda dapat menembus lapisan ke-19, maka peluang Anda untuk menjadi Grand Empyrean menjadi lebih tinggi daripada yang lain setelah memasuki alam dewa imemorial. Dahulu kala, Grand Empyrean Wu Feng berhasil menembus lapisan ke-19. Kemudian, pada salah satu pembukaan realem dewa abadi, ia beruntung dan menjadi Grand Empyrean. Pria tua berambut merah itu tidak menyembunyikan apapun. Bahkan jika dia tidak menjelaskan hal-hal ini, Wang Lin akan mengetahuinya setelah dia berinteraksi dengan Empyrean Exalt lainnya. Ini bukan rahasia. Wang Lin segera bertanya, bagaimana cara saya memasuki pengadilan Empyrean? Pria tua berambut merah itu memandang ke langit dan perlahan berkata, sangat sederhana. Selama Anda mendapatkan pengakuan hukum astral abadi sebagai permuliaan Empyrean, Anda hanya perlu menemukan tempat yang aman di tanah para dewa. Kemudian terbang keluar dengan jiwa asal Anda ke langit secepat mungkin. Setelah 60 napas waktu, Anda dapat memasuki pengadilan Empyrean yang dibuat oleh leluhur celestial. Rumor mengatakan bahwa di tanah nenek moyang, leluhur kuno juga menyalin realem dewa abadi dan menciptakan tempat uji coba yang cocok untuk klan kuno. Bahkan lebih banyak desas-desus bahwa di atas dua cobaan ini adalah pengadilan Grand Empyrean yang dibuat oleh kedua leluhur bersama.
Namun, ini hanya rumor dan saya tidak tahu banyak. Pria tua berambut merah itu selesai berbicara dan menggenggam tangannya pada Wang Lin. Rekan penggarap, orang tua ini telah memberitahu Anda apa yang perlu saya lakukan. Selamat tinggal. Pria tua berambut merah itu bahkan tidak melihat iblis Dao Sekte yang telah menjadi kehancuran. Dalam sekejap, ia berubah menjadi sinar cahaya dan menghilang. Wang Lin masih berdiri di sana dan diam-diam memandang ke depan bahkan setelah pria tua itu pergi. Dia dengan tegas menolak Grand Empyrean Daoyi dan telah melepaskan kesempatan itu, tetapi dia tidak menyesalinya. 5 Grand Empyreans. Selain Kaisar Surgawi dan Daoyi, ada 3 lagi. Dengan kekuatan saya saat ini, saya mendapatkan beberapa wawasan setelah melawan Empyrean Exalt pertamaku. Semakin banyak Empyrean Exalt yang saya lawan, semakin banyak ketenaran yang akan saya dapatkan. Dan juga, pengadilan Empyrean, saya tidak berharap bahwa akan ada tempat seperti itu di benua astral immortal. Aku hanya tidak tahu apakah apa yang dikatakan leluhur tua setan Dao Sekte itu benar atau salah. Petik 2. Wang Lin duduk dan merenung. Duduk di reruntuhan, ia terus-menerus mengulangi pertempurannya melawan leluhur tua setan Dao Sekte dan pukulan dari Grand Empyrean Daoyi dalam benaknya. Pukulan ini terus muncul kembali di benaknya sampai itu menggantikan segalanya. Wang Lin sepenuhnya tenggelam dalam pukulan dari Grand Empyrean. Pukulan ini tampak lembut, tapi itu berisi kekuatan yang tidak bisa dipahami Wang Lin. Waktu berlalu dan beberapa bulan berlalu dengan cepat. Selama beberapa bulan ini, Wang Lin telah duduk di sana, tidak bergerak, tetapi ada kekuatan pelindung di sekitarnya yang membuatnya sehingga tidak ada yang bisa mendekati. Penggarap setan Dao Sekte yang kembali satu persatu semua melihat reruntuhan setan Dao Sekte, dan hati mereka bergetar, terutama setelah mereka melihat Wang Lin. Beberapa dari mereka mengenalinya. Namun, mereka tidak bisa mendekati kekuatan pelindung, dan setelah beberapa saat, mereka dengan cepat bubar ketakutan. Tetapi beberapa anggota setan Dao Sekte tidak pergi, mereka tinggal jauh dan tidak mendekat. Wang Lin duduk di sana selama 1 tahun. 1 tahun ini hanya kilasan baginya. Pada hari tertentu setelah 1 tahun, Wang Lin perlahan membuka matanya. Dia menatap langit dan matanya bersinar terang. Pukulan itu, aku telah menghitung segala cara yang mungkin untuk melawan pukulan itu. Saya telah mensimulasikan jutaan kali, tetapi tidak sekalipun saya bisa menolaknya. Itu hanya sepotong akal ilahi Grand Empyrean Daoyi. Wang Lin menghela nafas. Kegembiraan karena peningkatan level kultivasinya telah mereda. Dibandingkan dengan Grand Empyrean, dia terlalu lemah. Namun, meskipun demikian, saya masih mendapatkan banyak wawasan, terutama dalam pertempuran melawan nenek moyang iblis Dao Sekte. Mengintegrasikan Dao ke dalam tubuh dan satu pukulan yang berisi 27 mantra, saya bisa meniru dan mempelajarinya. Mata Wang Lin bersinar cerah. Pertempuran ini memberinya wawasan besar. Saya perlu menemukan tempat untuk memahami untuk sementara waktu. Pada tingkat budidaya Wang Lin, dia bisa pergi kemana saja di tanah para dewa. Pada saat ini, Wang Lin berdiri dan melihat reruntuhan di sekitarnya. Dia secara alami merasakan anggota sekte setan Dao yang telah kembali dari benua surgawi banteng. Lupakan. Wang Lin berjalan maju dan langsung menghilang. Episode ke-37, dengan judul Teman Lama Pertama. Langsung ke dalam alurnya. Perintah kekaisaran dari Kaisar Surgawi memerintahkan Wang Lin untuk menemuinya di kota kekaisaran, tetapi tidak memberikan tanggal, jadi Wang Lin tentu saja tidak akan pergi segera. Dalam sekejap, 3 tahun berlalu. Dalam 3 tahun ini, Wang Lin menciptakan gua di bawah gurun luas benua Meng-Er. Dia duduk di sana dan memahami semua wawasan yang dia dapatkan dari memerangi nenek moyang tua setan Dao. Setelah 3 tahun di bawah gurun, Wang Lin membuka matanya.
Matanya tampak seperti mengandung bintang-bintang. Karena tingkat kultivasi saya tanpa baju besi jiwa, paling tidak pukulan saya hanya bisa berisi 9 mantra. Wang Lin mengangkat tangan kanannya di hadapannya dan meremas. Gemuruh bergemuruh datang dari telapak tangannya. Meski begitu, pukulanku jauh lebih kuat daripada 3 tahun lalu. Jika saya menghadapi leluhur setan Dao Sekte lagi tanpa baju besi jiwa, saya bisa menandingi pukulan pertamanya. Petik 2. Ketika Wang Lin menghadapi pukulan pertama nenek moyang setan Dao Sekte ini, ia dipaksa mundur 3 langkah. Sekarang, setelah 3 tahun, meskipun level kultivasi ini tetap sama, kekuatan pertempurannya telah meningkat pesat. Sayangnya, setelah 3 tahun pengamatan, saya mengetahui bahwa jiwa-jiwa asli Golden Exalt hanya dapat memungkinkan saya untuk membuat hingga 6 vena mantra, dan saya akan membutuhkan 9 dari mereka. Wang Lin jelas merasakan kekuatan seni mantra cepat di pertempurannya melawan nenek moyang tua setan Dao Sekte ini. Namun, alasan mantra ini begitu kuat adalah karena vena mantra yang dibentuk Wang Lin sangat berkualitas tinggi. Tetapi semakin tinggi kualitasnya, semakin sulit untuk membuat spell veins baru. Jiwa asal Sekte Master Sekte Dao Sekte telah membuka vena ejaan keempat dan kelima, tetapi vena mantra keenam membutuhkan 9 Golden Exalt. Untuk membuat vena ejaan baru seperti ini benar-benar terlalu sulit. Vena keenam membutuhkan 9 Golden Exalt, yang ketujuh membutuhkan 9 Empyrean Exalt. Bisakah yang kedelapan membutuhkan 9 Ascendan Exalt? Jika demikian, akankah yang kesembilan membutuhkan 9 Grand Empyreans? Mungkin yang kesembilan hanya akan membutuhkan 1 Grand Empyrean. Wang Lin tersenyum pahit. Seni mantra cepat harus dipupuk. Ini sangat kuat dan memungkinkan saya untuk menggunakan kekuatan penuh saya. Level kultivasi sungguhan saya hanya tahap awal Void Tribulan. Karena pembatasan ini, paling banyak tinjuku hanya dapat mengintegrasikan 9 mantra. Saya harus mendapatkan esensi logam dan kayu sesegera mungkin dan membentuk tubuh esensi sejati mereka. Kemudian, dengan 5 elemen menyatu menjadi satu, tingkat kultivasi saya akan naik ke Void Tribulan tahap pertengahan. Lalu aku bisa mengintegrasikan lebih banyak mantra. Aku hanya tidak tahu berapa banyak yang bisa aku gabungkan setelah mencapai tahap pertengahan Void Tribulan. Selain itu, saya harus berperang melawan Empyrean Exalt yang lebih tinggi dan mengumpulkan perhatian dari para Grand Empyrean lainnya. Selain itu, saya harus mencari informasi tentang pengadilan Empyrean dan melihat apakah itu benar-benar seperti apa yang nenek moyang tua setan Dao Sekte telah mengatakan. Mata Wang Lin bersinar dan dia berdiri dari 3 tahun duduknya. Aku harus menuju ke pengadilan Empyrean dan melihat berapa banyak level yang bisa aku pecahkan dengan level kultivasi saya saat ini. Tubuh Wang Lin muncul di padang pasir dalam sekejap. Dia melambaikan lengan bajunya dan seekor naga laut muncul di bawahnya. Naga laut meraung dan menampakkan ekspresi hormat. Ekspresi Wang Lin tenang saat ia melangkah ke kepala naga laut. Naga laut bergegas maju dan menghilang tanpa jejak. Benua Meng, Earth memiliki 2 sekte. Satu adalah sekte bumi dan yang lainnya adalah sekte Meng bumi. Keduanya adalah bagian dari 9 sekte dan 13 faksi, tetapi mereka hanya memiliki Golden Exalt, no Empyrean Exalt. Wang Lin duduk di atas naga laut dan memeriksa pengenalan benua Meng bumi dari kulit kura-kura. Meskipun saya membutuhkan jiwa asal dari Golden Exalt, kedua sekte ini tidak memiliki perselisihan dengan saya, jadi lupakan saja. Mata Wang Lin menyala dan dia mengirimkan pesan akal ilahi. Naga laut di bawahnya terbang menuju surga benua yang terhubung ke benua Meng Earth. Kura-kura secara samar menunjukkan bahwa sekte surga benua surga memiliki Empyrean Exalt. Namun, meskipun peta di kulit kura-kura tampak besar, itu hanya sebagian dari peta. Saya perlu menuju kedua sekte di Meng Earth kontinen untuk mendapatkan peta jades mereka.
Jika Wang Lin memasuki benua bumi Meng dengan tingkat kultivasi sebelumnya, kedua sekte akan menjadi raksasa yang tidak ingin diprovokasi, jadi dia akan dengan hati-hati menghindari mereka. Namun, itu berbeda sekarang. Dalam pandangannya, mereka adalah sekte biasa dan tidak ada yang menakutkan tentang mereka. Tempat ini paling dekat dengan sekte bumi, jadi mari kita pergi dulu ke sana. Peta muncul di pikiran Wang Lin, dan sesaat kemudian, naga laut berubah arah. Itu terbang lurus ke timur dan menghilang tanpa jejak. Benua Meng bumi sebagian besar tertutup oleh gurun, dan gurun itu berlanjut seperti lautan. Setiap kali badai berlalu, sejumlah besar pasir akan terbang, menciptakan badai pasir yang menakutkan. Badai pasir ini bisa kuat atau lemah. Lemah yang bisa membuat gemetar fana, tetapi badai pasir yang kuat akan menyebabkan pembudidaya gemetar dan segera menghindarinya. Ini karena badai pasir mengandung kekuatan magnet aneh yang memiliki efek besar pada pembudidaya. Itu akan menyedot seorang kultivator, dan bahkan jiwa asal mereka tidak dapat melarikan diri. Untungnya, badai pasir yang mengandung gaya magnet semacam ini jarang terjadi. Mereka besar dan bisa dilihat dari jauh, memberi saya waktu untuk menghindarinya. Namun, di bagian timur benua, ada daerah yang diliputi badai pasir sepanjang tahun. Setiap 100 tahun, badai pasir akan meletus dengan kekuatan penuh, dan hampir tidak ada yang bisa terlihat di sekitar wilayah itu selama waktu itu. Biasanya, tempat ini gelap dan tertutup badai pasir. Ini membuatnya sangat sulit untuk masuk kecuali seseorang memiliki metode khusus. Dalam badai pasir yang aneh ini, ada sebuah sekte yang terkenal di benua Meng Earth, sekte bumi. Di benua Meng bumi, ada banyak sekte, tetapi hanya sekte bumi dan sekte Meng bumi yang menjadi kepala benua. Tidak ada yang berani memprovokasi dua sekte raksasa ini, dan mereka mengendalikan seluruh benua Meng Earth. Pada saat ini, dalam badai pasir di mana sekte bumi berada, dunia menjadi gelap. Seekor naga laut besar muncul, dan Wang Lin duduk di atas kepalanya. Saat mereka muncul di badai pasir, ada tiupan angin yang kuat. Meskipun angin ini sangat kuat, ketika mendarat di Wang Lin, itu bahkan tidak bisa menyebabkan sehelai rambutnya bergerak. Seolah-olah tubuh Wang Lin adalah ilusi dan tidak nyata. Adapun naga laut, itu tidak peduli dengan angin sama sekali. Itu mengungkapkan tatapan dingin dan menatap ke kedalaman badai pasir. Merasakan badai pasir, itu mengandung kekuatan angin dan bumi. Wang Lin dengan tenang membiarkan naga laut terbang ke depan. Angin mengamuk di depannya, tetapi pasir yang mendekati Wang Lin segera menyerah dan tersebar. Mereka dengan santai terbang menuju pusat badai pasir. Ada cahaya kuning bumi yang menutupi area puluhan ribu kilometer yang mencegah badai pasir mencapai di dalam. Tempat itu adalah lokasi sekte bumi. Seluruh sekte bumi seperti Taman Eden, dan itu terasa sangat istimewa di dalam badai pasir. Ada gunung, air yang mengalir, dan paviliun di mana-mana. Ada juga sejumlah besar murid yang terbang melalui daerah ini. Sekte bumi memiliki kurang dari 30.000 murid, ini sangat berbeda dari 9 sekte lainnya dan 13 faksi. Sekte bumi hanya menginginkan murid yang berbakat dan tidak biasa. Para murid memiliki hierarki yang ketat, dan ada total 9 peringkat yang berbeda. Pada saat yang sama, jumlah sumber daya yang didapat masing-masing murid jauh lebih banyak daripada yang lain dari sekte karena hanya ada 30.000 murid. Mereka menghabiskan semua sumber daya mereka untuk mengolah 30.000 murid ini, terutama mereka yang memiliki lebih banyak bakat. Sekte bumi juga telah mengumpulkan sumber daya dalam jumlah yang tak terbayangkan. Di sekte-sekte bumi, jumlah anggota sekte peringkat 1 sangat rendah, kurang dari 100 orang. Anggota peringkat 9 sekte nomor tertinggi, lebih dari 20.000. Pada saat ini, di mana anggota sekte peringkat 5 berada,
ada sebuah paviliun yang indah. Dua pembudidaya duduk di dalam. Yang satu laki-laki dan yang lain perempuan. Pria itu tampak seperti usianya baru sekitar 30 tahun. Dia sangat tampan tetapi mengeluarkan aura dingin. Level kultivasinya tidak tinggi, hanya pada langkah kedua nirvana skrier. Wanita di sampingnya tidak berkultivasi tetapi menatap pria di sampingnya dengan tatapan lembut. Tatapannya dipenuhi dengan keterikatan. Namun, tepat pada saat ini, pria yang duduk di sana bergetar hebat. Wajahnya menjadi terdistorsi, seolah-olah itu sangat menyakitkan, dan dia mengeluarkan raungan teredam. Perubahan mendadak ini menyebabkan ekspresi wanita itu berubah. Dia segera meletakkan tangannya di dadanya dan menyuntikkan kultivasinya ke tubuhnya. Sesaat kemudian, rasa sakit di wajahnya berkurang dan dia tiba-tiba membuka matanya. Dalam waktu singkat, tubuhnya basah oleh keringat. Wanita itu menyeka keringat dari dahi pria. Itu ketika dia menggigit bibirnya dan dengan lembut berkata, kamu telah mencoba berkali-kali, jangan coba lagi, mimpi itu, apakah itu benar-benar penting? Pria itu diam-diam merenung dan melihat keluar jendela. Setelah waktu yang lama, dia tenang. Mimpi itu sangat penting. Lebih penting daripada aku. Wanita itu menggigit bibir bawahnya sampai berdarah. Kebingungan muncul di mata pria itu. Mimpi ini telah menemani saya selama hampir 200 tahun, ada seseorang dalam mimpi itu. Aku tidak bisa melihat penampilannya, tapi aku merasa aku ada hanya untuknya, sepertinya dia adalah istriku di kehidupan sebelumnya. Ini hanya mimpi, King, ini hanya mimpi. Air mata muncul di mata wanita itu ketika dia melihat pria yang sangat dia cintai selama lebih dari 100 tahun. Apakah ini mimpi? Pria bernama King bahkan lebih bingung. Itu hanya mimpi. Wanita itu menangis ketika dia memeluk pria itu seperti dia takut kehilangan dia. Dia terus mengatakan kata-kata ini kepadanya. Apakah itu benar-benar hanya mimpi? Pria itu memejamkan matanya. Pada saat ini, sementara pria itu bingung, Wang Lin dengan tenang terbang di atas tirai cahaya. Dia terbang melalui badai pasir yang mengamuk dan merasakan kekuatan magnet di dalamnya, tetapi dia bisa mengabaikannya. Naga laut berhenti sambil membawa Wang Lin dan tetap tidak bergerak dalam angin. Namun, mata naga laut menatap bumi sekte di depan dengan tatapan dingin. Tuan Sekte Bumi Sekte, leluhur tua, cepat keluar. Dalam badai pasir, akal ilahi Wang Lin menyebar seperti guntur di seluruh sekte bumi. Itu bergema di hati setiap kultivator, termasuk pria yang bingung. Episode ke-38, dengan judul Pertemuan. Langsung ke dalam alurnya. Suara Wang Lin menggema di seluruh dunia, bahkan badai pasir tak berujung di sekitar sekte bumi bisa menekan suaranya. Segalanya tampak membeku di depan suara Wang Lin. Sepertinya semuanya membeku, karena angin dan pasir masih bergerak. Namun, meski begitu, akal ilahinya menyebabkan badai yang mengguncang jiwa semua pembudidaya di sekte bumi. Di bawah indera ilahinya, semakin tinggi tingkat kultivasi seseorang, semakin kuat ia merasakannya. Nenek moyang lama sekte bumi berada pada tahap Golden Exalt. Meskipun Master Sekte belum mencapai Golden Exalt, dia masih seorang pembudidaya Void Tribulan tahap akhir. Keduanya adalah pembudidaya paling kuat di Sekte Bumi. Pada saat ini, Master Sekte Bumi Sekte saat ini sedang memarahi 3 muridnya. Dia memiliki ekspresi serius dan dengan marah memarahi salah satu dari mereka. Kata-katanya menyebabkan tekanan yang membuat para murid bergetar. Tetapi pada saat ini, akal ilahi Wang Lin menyebar. Dia tidak ingin melukai siapapun, sehingga 3 murid tingkat kultivasi yang rendah bisa melawan, tetapi ekspresi mereka berubah dan mereka merasa seperti angin bertiup. Namun, ekspresi Master Sekte Earthsect sangat berubah. Dia merasa seperti ratusan ribu baut guntur meledak di benaknya dan dunia runtuh padanya.
Tubuhnya gemetar dan dia bergegas keluar dari sekte tanpa ragu-ragu. Dia tidak berani untuk tidak keluar, dia tidak berani untuk tidak taat. Ada juga Golden Exalt of the Sekte Bumi. Dia berkultivasi pintu tertutup sepanjang tahun dan tidak akan mudah keluar. Pada saat ini, dia duduk di sana ketika jantungnya berdegup kencang. Perasaan ilahi Wang Lin sombong dan dipaksa melalui semua rintangan untuk bergema di dalam hatinya. Leluhur tua singgasana emas Sekte Bumi membuka matanya, dan mereka dipenuhi dengan keterkejutan dan ketakutan. Empyrean Exalt. Pada saat ini, Golden Exalt merasakan dunia runtuh di depannya. Dia merasa bahwa hanya satu fragmen yang perlu terbang ke arahnya untuk membuatnya jatuh. Ketakutan memenuhi pikirannya. Leluhur tua Golden Exalt segera berteleportasi di luar Sekte Bumi. Selain mereka, di sebuah paviliun di wilayah peringkat 5, pria bernama King merasakan indera ilahi ini juga. Tubuhnya bergetar dan dia menjadi lebih bingung dari sebelumnya. Bukan hanya dia, tetapi wanita di sebelahnya juga bergetar, dan kilatan kebingungan muncul di matanya. Seluruh sekte yang terdiri dari 30.000 murid semuanya merasa pikiran mereka bergetar, tetapi itu karena kekaguman. Kebingungan hanya muncul pada pria dan wanita. Namun, tak satu pun dari mereka yang tahu bahwa pada saat itu, keduanya terlihat sangat mirip. Di luar Sekte Bumi, Wang Lin dengan tenang berdiri di kepala naga laut dan melihat badai pasir di depannya. Leluhur lama Sekte Bumi muncul, diikuti oleh sinar cahaya yang merupakan sekte-sekte bumi. Ketika leluhur tua Golden Exalt muncul, dia melihat naga laut di bawah Wang Lin. Saat dia melihat naga itu, jantungnya berdetak kencang. Naga laut setara dengan pembudidaya Golden Exalt, dan yang kuat pada saat itu. Itu sedikit lebih kuat dari Master Sekte Iblis Dao Sekte. Naga laut Golden Exalt sebagai gunung, orang tua Golden Exalt merasakan keringat di dahinya. Dia memandang Wang Lin, dengan tenang berdiri di atas kepala naga laut, dan hatinya bergetar ketika dia melihat tatapan Wang Lin. Dia dengan cepat menggenggam tangannya dan membungkuk hormat pada Wang Lin. Earthsex Zheng Tianlin menyapa senior. Saat dia berbicara, ketua sekte juga tiba. Tetapi hanya dengan pandangan sekilas, wajahnya menjadi pucat. Dia terkejut oleh gunung mewah Wang Lin dan dengan patuh berdiri di samping leluhur tua itu. Dia membungkuk kagum pada Wang Lin. Junior tidak menyadari senior telah datang. Kuharap senior bisa memaafkanku. Jika senior tidak keberatan, silakan datang ke Sekte Bumi sehingga junior dapat memberikan penghormatan. The Golden Exalt Zheng Tianlin sangat hormat dan tidak berani bersikap kasar. Dia takut menyinggung Empyrean Exalt yang menakutkan ini. Dia bahkan tidak berani menyebarkan perasaan ilahi untuk memeriksa tingkat kultivasi Wang Lin. Sangat kasar bagi seorang kultivator yang lebih lemah untuk menyebarkan indera ilahi mereka untuk memeriksa tingkat kultivasi dari seorang kultivator yang kuat. Dengan perasaan ilahi yang menakutkan itu, dia bisa dengan jelas menilai bahwa orang yang ada di hadapannya adalah Empyrean Exalt. Naga laut Golden Exalt juga menyebabkan hatinya bergetar. Aku hanya bertemu Empyrean Exalt 2 kali, dan masing-masing dari mereka bisa membuat benua bergetar. Orang ini tiba-tiba muncul di depan sekte, mungkinkah seseorang di sekte saya telah menyinggung dia? Wang Lin tersenyum dan berkata kepada pria tua itu, tidak perlu masuk sekte. Saya melewati benua Meng Earth dan membutuhkan peta terlengkap yang dimiliki sekte Anda. Bisakah Anda memberi saya satu? Petik 2. Dengan senyum itu, Golden Exalt menghela nafas lega. Dia takut seseorang di sekte itu telah menyinggung ketinggian Empyrean ini. Harus dikatakan hanya ada sekitar 1000 Empyrean Exalt secara total. Sebagian besar dari mereka berada di benua tengah, beberapa mengikuti Grand Empyrean, dan sisanya tinggal di sekte, bertindak sebagai leluhur sejati. Setelah mendengar bahwa Wang Lin hanya datang ke sini untuk peta,
pria tua bernama Zheng Tianlin dengan cepat mengangguk. Senior bersikap sopan. Junior memiliki peta terlengkap yang dimiliki sekte ini pada saya. Ini berisi seluruh benua timur dan sekitarnya. Bahkan sebagian besar dari benua selatan. Saat dia berbicara, dia melambaikan tangan kanannya dan sebuah batu giok emas muncul. Dia dengan hormat menyerahkannya kepada Wang Lin. Wang Lin menerima batu giok dan memindainya dengan perasaan ilahi ini. Peta itu lebih luas dari kulit kura-kura ini, dan itu cukup detail. Bahkan memiliki peta benua selatan. Wang Lin tersenyum dan menatap pria tua Golden Exalt. Melihat bahwa Wang Lin sangat puas, pria tua Golden Exalt itu lebih santai. Ketika junior menjadi Golden Exalt, aku keluar untuk mendapatkan pengalaman. Saya pergi jauh ke selatan dan mencatat semua yang saya lihat di sepanjang jalan dan meninggalkannya di batu giok. Jika senior membutuhkannya, tidak perlu membuat salinan. Ambillah, junior punya cadangan. Petik 2. Setelah menyingkirkan batu giok, Wang Lin ingin memberikan beberapa manfaat, tetapi dia baru saja mencapai tahap Empyrean Exalt. Dia juga ditahan di kuil kalajengking selama lebih dari 100 tahun, jadi dia benar-benar tidak punya barang berharga yang dikeluarkan. Harus dikatakan bahwa peta batu giok sangat rahasia dan sering tidak akan dibagikan begitu saja. Itu adalah akumulasi dari beberapa generasi sekte. Setelah merenung sedikit, tangan kanan Wang Lin meraih kekosongan dan api berkumpul di telapak tangannya. Api ini berubah menjadi benih api abadi yang mengandung beberapa esensi api. Saya tidak akan mengambil peta sekte Anda untuk apapun. Ini mengandung jejak esensi api. Jika ada orang di dalam sekte Anda bisa merasakannya, itu dapat meningkatkan peluang mereka untuk membentuk esensi api. Wang Lin melambaikan tangan kanannya dan itu terbang ke arah orang tua itu. Wajah lelaki tua itu menunjukkan ekspresi gembira. Dia dengan cepat menerimanya dan menyimpannya di dalam ruang penyimpanannya. Dia membungkuk pada Wang Lin tetapi diam-diam menghela nafas. Setiap Empyrean Exalt yang dia temui sangat pelit. 2 yang dia temui sebelumnya seperti ini, dan yang ketiga sekarang sama. Setelah memberikan biji api dan mengambil batu giok, Wang Lin berbalik untuk pergi. Dia dengan santai menyebarkan perasaan ilahi di sekte tersebut. Ini adalah perilaku bawah sadar karena sifatnya yang berhati-hati. Naga laut terbang 1000 kaki ke atas. Selamat tinggal, senior. Orang tua Golden Exalt santai sepenuhnya dan menggenggam tangannya. Master Sekte Earth Sekte yang telah menemaninya tetapi tidak memiliki kualifikasi untuk berbicara juga menggenggam tangannya. Tetapi pada saat ini, Wang Lin tiba-tiba berhenti dan berbalik. Dia menatap sekte bumi dan gelombang besar meledak di hatinya. Pada saat itu, indera ilahinya menyebar dan dia merasakan aura jiwa yang membuat pikirannya bergetar. Naga laut merasakan akal ilahi Wang Lin dan mengeluarkan raungan ke langit. Kemudian dibebankan ke sekte bumi. Perubahan ini terlalu mendadak, Golden Exalt Zheng Tianlin sama sekali tidak mengharapkannya sama sekali. Dia berbalik, dan ketika ekspresinya berubah, naga laut terbang di atas kepalanya ke sekte bumi. Senior, ekspresi Zheng Tianlin menjadi curiga dan dia berbalik untuk melihat Master Sekte Earth Sekte, yang juga terkejut. Mereka berubah menjadi 2 sinar cahaya dan terbang mengikuti Wang Lin. Saat naga laut bergegas ke sekte bumi, aumannya bergema di seluruh dunia, membuat 30.000 murid bergetar. Mereka merasakan ilusi kekuatan surga yang turun. Naga laut melayang di atas area anggota peringkat 5. Wang Lin berdiri di atas kepala naga dan melihat ke bawah. Dia memasuki trans. Leluhur tua dan sekte lama sekte bumi dengan cepat menyusul. Master sekte itu pucat. Dia tidak tahu mengapa Wang Lin tiba-tiba datang ke sini. Dia memandang Wang Lin dan detak jantungnya semakin cepat. Senior,
Ini adalah anggota sekte peringkat 5 sekte saya, orang tua Mas Agung merasa pahit di dalam hatinya. Dia mengambil napas dalam-dalam dan dengan cepat memberikan pengantar. Pangkat 5 murid, dengarkan pesanan saya. Semua orang keluar dan menyapa senior. Pikiran orang tua Golden Exalt itu berubah dengan cepat. Dia samar-samar menduga bahwa alasan Empyrean Exalt yang tanpa emosi ini tiba-tiba bergegas ke sini adalah karena salah satu dari murid peringkat 5 membuatnya tidak bahagia atau merupakan keturunan musuh. Untungnya, itu hanya anggota peringkat 5. Bahkan jika mereka semua mati, kita tidak bisa menyinggung ketinggian Empyrean ini. Golden Exalt Zheng Tianlin segera membuat keputusan. Semua murid peringkat 5 berjalan keluar dengan ekspresi pucat. Mereka berlutut ke arah Wang Lin dan hendak membungkuk. Di antara kerumunan, ada seorang pria bernama King dan wanita di sampingnya. Mereka berdua akan membungkuk, tapi mata Wang Lin menyala. Dia bergerak cepat dan melambaikan lengan bajunya. Kekuatan lembut menyebar dan menghentikan mereka dari berlutut. Melihat pria itu, Wang Lin mengungkapkan ekspresi lembut. Kakak Zhou, episode ke-39, dengan judul Menunggu Angin Musim Gugur. Langsung ke dalam alurnya. Wang Lin melangkah maju. Semua murid sekte bumi antara dia dan pria itu semua didorong ke samping oleh kekuatan yang tak terlihat. Ketika langkah Wang Lin mendarat, dia muncul di depan pria bernama King. Senior, pria itu terkejut ketika dia melihat Wang Lin. Dia bingung. Ekspresi yang sama muncul di wajah wanita itu, bersamaan dengan kepanikan. Wang Lin ditemani oleh leluhur tua dan ketua sekte, jadi dia harus menjadi orang yang kuat. Leluhur tua Zheng Tianlin melihat ini dan terkejut. Keraguan muncul di dalam hatinya, tetapi tidak peduli berapa banyak dia merenungkan, dia tidak bisa memikirkan jawaban yang sebenarnya, jadi dia tidak bertindak sembarangan. Ketika Master Sekte melihat ini, kedinginan muncul di matanya. Dia ditekan oleh aura Wang Lin dan tidak berani berbicara. Dia juga tidak bisa melihat ekspresi Wang Lin, hanya punggungnya. Namun, dia merasa seperti telah menemukan kesempatan untuk bertindak, jadi dia menunjuk pria bernama King dan meraung. Kalian berdua punya nyali. Tanpa senior melakukan apa-apa, saya akan menghapus kalian berdua dari sekte. Dengan itu, dia bergerak maju untuk pamer. Bodoh. Ketika pria tua Golden Exalt mendengar ini, ekspresinya berubah. Dia berbalik untuk melambaikan lengan bajunya dan akan menghentikan Master Sekte Earthsect. Namun, sebelum dia bisa melakukan apapun, Wang Lin berbalik dan kelembutan di matanya berubah menjadi tatapan dingin. Enyahlah. Kata ini seperti sambaran petir yang meledak di sekte bumi, menciptakan gema yang tak terhitung jumlahnya dan gelombang suara yang kuat. Semua ini mendarat di Master Sekte, menyebabkan tubuhnya bergetar. Dia batuk darah dan terlempar jauh. Satu kata, satu suara bisa menyebabkan Master Sekte Void Tribulan tahap akhir terluka parah. Pupil nenek moyang Golden Exalt menyusut dan dia segera menggenggam tangannya pada Wang Lin. Senior, tolong jangan marah. Keturunan junior ini belum lama berkultivasi. Meskipun berbakat, dia terlalu ceroboh dan dimanjakan oleh junior. Junior akan segera menghapus posisinya sebagai Master Sekte dan menyerahkannya kepada senior untuk ditangani. Junior akan menemukan orang baru untuk mengambil posisi itu. Petik 2. Perubahan mendadak ini mengejutkan hampir 1000 peringkat 5 murid. Mereka memandang Wang Lin dengan ketakutan yang tak terlukiskan. Pria bernama King gemetar dan wanita di sampingnya memegang tangannya. Keringat muncul di telapak tangan mereka. Kamu, siapa namamu sekarang? Wang Lin menatap pria bernama King. Dalam keadaan kesurupan, dia melihat orang yang telah membakar tubuhnya untuk melindungi mayat wanita. Siapa yang tertawa ketika dia memberi Wang Lin ascen dan kristal dan membakar jiwanya untuk bertarung melawan musuhnya? Pada saat ini,
Wang Lin melihat pria yang menjadi roh pedang dan melihat King Xuang yang terbangun, yang telah kehilangan ingatannya. Rasa sakit yang pahit dan bertahun-tahun persahabatan yang tenang di mana dia menunggu selamanya. Dia tidak pernah menyerah, bahkan dalam kematian dan ketika dia melupakannya. Perasaannya mengejutkan langit, perasaannya menggerakkan bumi. Mantra reinkarnasi tidak dapat menyembunyikan obsesi 1000 tahun Anda. Namaku King, kata pria itu lembut sambil menatap Wang Lin. Bahkan menghadap Wang Lin, masih ada rasa dingin dari tubuhnya. King, satu kata, ketika Wang Lin mendengar ini, dia merasakan sedikit rasa sakit di hatinya. Ini datang dari pemahamannya tentang pria di hadapannya dan menyaksikan kehidupan orang ini yang bergelombang. Pria itu merenung sejenak dan berkata, "Ya, saya seorang yatim piatu. Saya memberi diri saya nama King." Wanita di sebelahnya memegang tangannya lebih erat. Perasaan yang tidak bisa dilupakan bahkan setelah reinkarnasi, dia tergila-gila dan menjaga mayat selama 1000 tahun. Ketika dia bangun, mereka adalah orang asing. Bertahun-tahun menunggunya untuk mengingatnya, terobsesi seumur hidup, dalam kehidupan ini, namanya adalah King, bagaimana itu namanya? Jelas wanita yang ia terobsesi. King Xuang, King. Wang Lin memandang pria yang tampak dingin itu dan tidak berbicara lama. Dinginnya ini berbeda dengan King Sui. Ini berasal dari kehidupan sebelumnya sebagai roh pedang. Dinginnya pedang tidak ada hubungannya dengan emosi, dan bahkan setelah reinkarnasi, itu masih ada. Aku marah dengan reinkarnasi King dan Xuangnya, terutama King Xuang. Meskipun dia adalah putri King Lin, dialah yang paling saya ubah. Wang Lin menghela nafas dan memandang wanita di sebelah pria itu. Dia tampak gugup dan panik memenuhi matanya. Dia menggenggam tangan kekasihnya seolah-olah dia takut kehilangan dia. Dia tampak sangat takut di hadapan Wang Lin, dan jika dia tidak memegang tangan kekasihnya, dia tidak akan berdaya. Dia takut pada Wang Lin. Saat dia melihat Wang Lin, tubuhnya bergetar. Ketakutan itu datang dari jiwanya, itu tampaknya terukir dalam jiwanya dan tidak bisa dihapus. Wang Lin menatap wanita itu dan perlahan bertanya, "Siapa namamu?" Wanita itu gemetaran, tanpa sadar mundur beberapa langkah, dan bersembunyi di belakang kekasihnya. Dia memegangi tangan kekasihnya dan wajahnya pucat tanpa jejak darah. Namanya adalah Zhou Yiting, orang yang menjawab Wang Lin adalah pria yang dipegangnya. Zhou Yiting, setelah Wang Lin mendengar nama ini, dia menatap wanita itu dengan dalam. Saat itu, Zhou Yi memanggil King Xuang, Ting Er, dalam kehidupan ini, dia seharusnya tidak mengingat kehidupan masa lalunya. Wang Lin menutup matanya. Saat itu, dia melakukan satu hal. Dia seharusnya tidak melakukan ini, karena semua orang memiliki hak untuk ingatan mereka. Tetapi selama reinkarnasi King Xuang, dia menghapus ingatannya. Itu bukan segel, dia benar-benar menghapus ingatannya. Ini menyebabkan penderitaan hebat bagi jiwanya. Inilah sebabnya dia masih merasakan ketakutan yang tak terbayangkan terhadap Wang Lin, bahkan setelah reinkarnasi. Aku tidak percaya kamu tidak memulihkan ingatanmu tentang Zhou Yi, kamu hanya memilih untuk bersikap dingin. Saya menyaksikan sebagian besar waktu Anda dengan Zhou Yi. Karena Anda memilih untuk melupakan dan memilih untuk bereinkarnasi oleh tangan saya, maka saya akan menganggap Anda melakukan ini dengan sengaja. Karena itu, saya akan membantu Anda menghapus ingatan Anda. Mulai sekarang, kamu tidak akan pernah memiliki kenangan hidup sebelumnya. Anda hanya memiliki ingatan akan kehidupan Anda saat ini. Ini adalah apa yang dipikirkan Wang Lin pada dirinya sendiri ketika ia menghapus ingatan King Xuang. Dia tidak mengatakan ini kepada siapapun, juga tidak ada yang memperhatikan. Dia melakukan ini sendiri untuk membantu Zhou Yi. Sementara mata Wang Lin tertutup, pria yang memegang tangannya lebih lama ragu-ragu dan berkata,
senior, kamu, tingkat kultivasi kamu tinggi. Bisakah Anda membantu saya menyelesaikan kebingungan? Saat dia berbicara, wanita itu menggenggam tangannya dengan erat seolah-olah tangan mereka akan bergabung menjadi satu, bahkan kematian tidak akan memisahkan mereka. Dia tampak gugup dan sedih, dia bahkan sepertinya melupakan rasa takutnya pada Wang Lin. King, itu mimpi. Itu hanya mimpi. Wang Lin membuka matanya dan menatap pria itu. Pria itu memegang tangan kekasihnya dan dengan lembut bergumam padanya, aku hanya ingin tahu jawabannya. Ketika berkultivasi hingga titik ini, saya merasa seperti telah melakukan semuanya sebelumnya, dan saya dengan cepat mencapai titik saya hari ini, dalam ratusan tahun ini, saya selalu memiliki mimpi, dan mimpi ini sama. Dalam mimpi itu, ada seorang wanita. Saya hanya bisa melihatnya kembali dan dia mengenakan pakaian putih. Dia memberi saya perasaan yang akrab tetapi juga membuat saya merasa sangat sedih dan dingin. Saya selalu ingin melihat wajahnya. Saya ingin tahu siapa dia. Aku samar-samar merasa seperti dia adalah istriku dalam kehidupan sebelumnya. Jika aku memiliki kehidupan sebelumnya, dia mungkin istriku. Sepertinya tujuan keberadaanku adalah untuknya. Untuk menunggunya berbalik dan menatapku, pria itu berbisik, dan matanya mengungkapkan rasa kebingungan yang mendalam. Ekspresinya yang bingung sama dengan yang dia miliki saat menjaga mayat selama 1000 tahun, berharap untuk keajaiban. Lingkungan sekitar benar-benar hening dan hanya suara pria itu yang bergema. Orang tua Golden Exalt melihat ini dan kemudian pada Wang Lin. Dia memiliki beberapa spekulasi dan dia merenung dalam diam. Wang Lin menatap pria itu dan tidak berbicara lama. Dia bisa menghapus ingatan King Xuang, tetapi dia tidak ingin mengubah ingatan orang ini. Karena pria ini adalah temannya, dermawannya. Wang Lin ingin dia memilih jalan yang benar dalam hidup sendiri. Pada musim semi 1 tahun, saya berjalan di bawah pohon dan melihat sehelai daun. Saya sangat menyukainya. Ketika musim gugur tiba, saya datang ke pohon itu lagi, tetapi saya tidak dapat menemukan daun hijau itu. Saya pikir saya tidak dapat menemukannya. Tapi aku tidak tahu bahwa itu masih ada di sana, hanya saja warnanya telah berubah ketika aku berbalik untuk pergi. Angin musim gugur bertiup dan daun kuning beterbangan. Itu melingkari saya dan menemani saya di sepanjang jalan, tetapi dalam melankolis karena kehilangan daun hijau, saya tidak pernah memperhatikan bahwa daun yang saya cari ada di samping saya sepanjang waktu. Ini adalah jawaban saya untuk Anda. Mata Wang Lin dipenuhi dengan kenangan saat dia berbicara. Jika seseorang menemukan jawaban saya benar, Anda dapat minum pil ini. Ini akan membuatnya jadi kamu tidak akan pernah melihat mimpi itu lagi. Wang Lin berbalik dan melangkah menuju kepala naga laut. Dia meninggalkan pil kuning layu yang seperti daun musim gugur. Itu melayang di depan pria yang bingung. Zheng Tianlin, keduanya adalah sahabatku, dan mereka sekarang bereinkarnasi ke sekte Anda. Ini adalah keberuntungan besar bagi sekte Anda. Saya akan membantu sekte Anda 3 kali. Jika sesuatu terjadi pada mereka, saya akan datang untuk menanyai Anda. Suara Wang Lin bergema di hati pria tua Golden Exalt. Pada saat yang sama, Wang Lin melambaikan tangannya dan sebuah batu giok dengan jejaknya terbang ke arah orang tua itu. Terima kasih, Empyrean Exalt. The Golden Exalt gemetar dan membungkuk pada Wang Lin. Ini adalah hadiah yang luar biasa. Pada saat ini, angin sepoi-sepoi bertiup dan menyebabkan rambut pria dan wanita itu bergetar. Dua helai rambut mereka saling berjalin seperti dua kupu-kupu menari. Wang Lin tidak membuka segel memori pria itu tetapi memberinya pilihan. Dia menatap pria itu dengan dalam sebelum menarik pandangannya. Dia berdiri di atas naga laut dan itu membawanya pergi. Zhou Yi, kakak Zhou, lupakan aku, lupakan gua, lupakan kehidupanmu sebelumnya.
Dalam kehidupan ini, hargai orang-orang di dekat Anda. Dia adalah orang yang kamu tunggu seumur hidup untuk berbalik, sosok dalam mimpimu. Wang Lin menghela nafas. Episode ke-40, dengan judul Sekte Surga. Langsung ke dalam alurnya. Hal ini tampaknya tidak adil untuk King Xuang dan tidak adil untuk King Lin. Aku seharusnya tidak melakukan ini, tapi obsesi Zhou Yi selama ribuan tahun, lupakan saja, aku tidak bisa membuatnya sempurna. Wang Lin menghela nafas. Saat naga laut di bawahnya meraung, mereka meninggalkan Sekte Bumi. Sebelum Wang Lin datang ke sini, dia tidak berharap bertemu dengannya dan dia. Situ, King Sui, Suli Guo, Liu Jinbayo, ada banyak teman dari masa lalu. Saya ingin tahu apakah mereka ada di suatu tempat, melihat langit yang sama. Wang Lin duduk di atas kepala naga laut ketika dia menatap langit dengan tatapan melankolis. Aku ingin tahu apakah Situ mampu memulai hidupnya sebagai raja. Saya ingin tahu kemana kakak senior King Sui pergi. Su Li Guo licik dan selalu berubah. Liu Jinbiao memahami dao penipuan. Saya bertanya-tanya apakah dia masih memahaminya. Dan juga, Li Qianmei. Setelah bertemu dengan teman lama pertama yang bereinkarnasi, Wang Lin merasakan riak bergema di dalam hatinya. Wajah-wajah jelas mereka melintas di benaknya. Naga laut bergegas menuju sekte kuat lainnya di benua ini, Meng Earth Sect, di bawah perintah Wang Lin. Sekte ini sama dengan sekte bumi. Dengan budidaya Empyrean Exalt Wang Lin dan naga laut Golden Exalt, perjalanan itu mulus. Meng Earth Sekte dengan hormat menyerahkan giok peta karena takut tidak menyenangkan Wang Lin. Wang Lin juga menyebarkan indera ilahi di benua Meng Earth. Meskipun kemungkinannya tidak tinggi, dia masih ingin melihat apakah dia dapat menemukan beberapa teman lama. Tetapi dia tidak menemukan apapun. Dengan menghela nafas dan berkah menuju Zhou Yi dan King Xuang, Wang Lin duduk di atas naga laut saat terbang menuju benua surga. Seluruh benua timur hanya memiliki beberapa Empyrean Exalt. Di benua surga, ada sekte surga, yang merupakan bagian dari 9 sekte dan 13 faksi. Leluhur tua sekte surga dikabarkan menjadi jenius di generasi yang sama dengan Luo Yunhai. Namun, kultivasinya berhenti di Empyrean Exalt. Dia pernah mengikuti Grand Empyrean Gemini, namun, sesuatu terjadi dan dia diam-diam pergi. Dia kembali ke sekte dan tidak pergi selama puluhan ribu tahun. Sekte terkuat di benua surga adalah sekte surga. Di antara 9 sekte dan 13 faksi, hanya sekte surga yang menguasai seluruh benua surga. Sekte surga berbeda dari sekte lain. Alih-alih hanya satu sekte, mereka memiliki total 19 sekte cabang di benua surga dan sepenuhnya mengendalikan sumber daya seluruh benua. Pada saat ini di benua surga, seekor naga laut raksasa dengan cepat bergerak melalui benua. Wang Lin sedang duduk di atas kepala naga laut, dengan tenang melihat bumi di bawah. Alasan mengapa benua ini disebut benua surga adalah karena awannya sangat rendah. Awan seharusnya tinggi di langit, tetapi karena beberapa perubahan aneh, awan ini dekat dengan tanah. Seolah-olah seseorang hanya perlu meraih dan meraihnya. Akibatnya, seluruh benua surga itu seperti negeri ajaib yang diselimuti awan sepanjang tahun. Di benua surga, ada gunung yang tak terhitung jumlahnya, dan puncak tertinggi disebut puncak surga. Dari kejauhan, seseorang tidak bisa melihat seluruh gunung, karena sebagian ditutupi oleh awan. Mereka membuatnya tampak luar biasa. Pada hari ini, naga laut muncul ketika riak bergema. Itu melayang di langit dan menatap gunung di bawah. Budidaya Golden Exalt benar-benar menyebar dan menyelimuti daerah itu. Wang Lin berdiri di atas kepalanya dalam pakaian putih penuh, tampak luar biasa di antara awan putih. Dia melangkah melintasi awan putih tak berujung menuju puncak gunung. Wang Lin berdiri di puncak-puncak bersalju dan membiarkan angin menyebabkan rambut putihnya bergetar.
Naga laut berputar di sekelilingnya dan melihat sekeliling dengan tatapan dingin. Saya Wang Lin. Saya meminta untuk bertemu leluhur lama Sekte Surga di puncak surga. Perasaan ilahi Wang Lin menyebar seperti jutaan baut guntur meledak. Gemuruh menyebar dengan dia sebagai pusat seperti guntur nyata dan menutupi lebih dari setengah benua surga dalam sekejap. Di benua surga, semua pembudidaya di semua sekte cabang sekte surga dan banyak sekte yang berada di bawah sekte surga bergetar ketika mereka merasakan indera ilahi yang kuat ini menyapu. Bahkan awan di atas benua surga tampak runtuh. Ketika indera ilahi menyebar, awan menghindarinya, jadi semuanya dalam jutaan kilometer di sekitar Wang Lin menjadi jelas. Surga benua, lokasi utama sekte surga. Saat akal ilahi Wang Lin menggema melalui pegunungan yang tak berujung, aura mengejutkan meletus, menyebabkan dunia berubah warna. Awan membelah ketika seorang pria tua berambut putih berjalan ke langit. Ketika dia berdiri di sana, dunia tampak bergetar. Dia melihat ke kejauhan ke tempat puncaknya. Matanya menyala, dia melambaikan lengan bajunya, dan dia menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia berada di puncak gunung surga. Riak bergema saat dia berjalan keluar. Dia bahkan tidak melihat naga laut di sekitar gunung tetapi menatap langsung pada Wang Lin. Ada 10.000 kaki langit di antara mereka berdua. Saat pria tua itu melihat ke atas, Wang Lin mendongak dan matanya bersinar. Tatapan mereka bertemu untuk pertama kalinya. Semuanya tampak diam, tapi gemuruh menggema di benak Wang Lin. Tatapan pria tua itu seperti ratusan ribu jarum yang masuk ke mata Wang Lin. Sepertinya mereka akan menusuk tubuhnya. Tubuh Wang Lin gemetar dan cahaya keemasan di matanya menjadi lebih kuat. Seluruh tubuh pria tua berambut putih itu bergetar. Dia merasa seperti mata Wang Lin berisi pedang emas. Pedang ini mengeluarkan energi surgawi yang sangat kuat, itu tajam, dan bahkan mengeluarkan tekanan kuat. Ketika itu memasuki pikirannya, rasanya seperti pedang emas telah menusuk tubuhnya. "Mengapa kamu memanggilku di sini?" Pria tua berambut putih itu menarik pandangannya. Dia menatap Wang Lin dengan ekspresi serius. "Saya baru saja memasuki tahap Empyrean Exalt dan ingin meminta beberapa penasihat penggarap untuk beberapa petunjuk, tidak ada yang lain." Wang Lin tidak punya dendam terhadap sekte surga. Kata-katanya sopan dan dia menggenggam tangan pria tua berambut putih itu. Pria tua berambut putih itu segera tertawa dan niat bertarung muncul di matanya. Jarang terjadi pertempuran hidup atau mati antara Empyrean Exalt, tapi itu normal untuk bertukar. Namun, karena jumlah Empyrean Exalt terlalu sedikit, jarang ada yang memberikan kesempatan untuk bertempur dengan yang lain. Pertukaran semacam ini baik untuk mereka berdua. Bagus. Pria tua berambut putih itu melangkah maju dan mengangkat tangan kanannya. Dia melambai pada Wang Lin di puncak dan semua salju yang jatuh di puncak bergetar. Itu membentuk badai salju dan bergegas ke Wang Lin dari segala arah. Badai salju ini berisi 9 mantra. Badai melolong dan mengamuk saat menenggelamkan Wang Lin di dalam. Wang Lin tertawa ketika dia mengangkat tangan kanannya dan melemparkan pukulan. Pukulan ini juga berisi 9 mantra, dan mereka 9 War Spirit Prince. Gemuruh-gemuruh bergema dan mengguncang dunia sekitarnya. Badai salju bergetar dan meledak sehingga salju menutupi dunia. Gemuruh-gemuruh terus bergema di tempat ini, bersama dengan tawa yang menghancurkan bumi. Beberapa jam kemudian, sosok Wang Lin mundur dari salju tak berujung dan menstabilkan dirinya puluhan ribu kilometer jauhnya. Budidaya sesama penggarap sangat luar biasa. Pertarungan ini sangat menguntungkan saya, terima kasih banyak. Petik 2. Pada saat yang sama, pria tua berambut putih itu juga mundur puluhan ribu kaki ke arah lain sebelum menstabilkan dirinya juga. "Kamu baru saja memasuki tahap Empyrean Exalt dan kamu bisa menggabungkan 9 mantra ke dalam gerakanmu.
Anda juga tidak terlihat sangat tua, orang tua ini mengagumi kamu. Petik 2. Keduanya berjarak puluhan ribu kaki dari satu sama lain. Mereka berdua saling berpegangan tangan dan tersenyum. Lagi. Mereka berdua mendekat dengan cepat dari dua arah yang berbeda. Gemuruh-gemuruh bahkan menyebabkan jantung naga laut bergetar, dan itu mundur. Itu melihat dua sosok yang menakutkan dan berkedip sebelum mundur lagi. Pertempuran ini berlangsung selama 7 hari. Wang Lin dan pria tua berambut putih itu berkelahi 23 kali. Setiap pertempuran, mereka akan berpisah untuk memulihkan kultivasi mereka dan berpikir tentang pertempuran sebelumnya. Mereka juga akan berbicara satu sama lain. Pertempuran semacam ini antara Empyrean Exalt tidak melibatkan kebencian, jadi itu adalah wawasan yang bagus untuk mereka berdua. Rekan penggarap Wang, saya bisa melihat Anda masih menahan sedikit. Kekuatan pertarungan kami mirip, jadi mengapa tidak keluar semua? Di akhir pertempuran ke-23, pria tua berambut putih itu tertawa dari kejauhan. Oke. Wang Lin berdiri dan tubuh sejati 5 elemennya muncul. Dengan hanya satu tubuh yang benar, kekuatan pertempuran Wang Lin akan meningkat dan dia bisa bertarung melawan Empyrean Exalt yang telah menyatukan 18 mantra. Esensi tubuh sejati. Dan itu bukan esensi tubuh sejati yang biasa, tetapi esensi tubuh sejati dari perpaduan beberapa esensi. Murid lelaki tua itu menyusut ketika dia melihat tubuh esensi sejati Wang Lin. Keduanya menyerang pada saat yang sama, dan pria tua berambut putih itu tidak lagi menahan diri. Dia meledak dengan kekuatan untuk memadukan 17 mantra. Gemuruh-gemuruh bergema dan 3 hari berlalu. Setelah 3 hari, Wang Lin tersenyum ketika ia melangkah ke belakang naga laut dan itu terbang. Rekan penggarap Murong, terima kasih banyak. Saat salju turun, pria tua berambut putih itu melangkah keluar dan melihat ke arah Wang Lin dengan ekspresi serius. Dia belum menggunakan kekuatan penuhnya. Dengan budidayanya, aku bertanya-tanya seberapa jauh dia akan mendapatkan dalam pengadilan Empirin. Pria tua berambut putih menunggu sampai Wang Lin menghilang sepenuhnya sebelum pergi. Ada Empyrean Exalt baru di klan Celestialku. Hal ini perlu dilaporkan ke Grand Empyrean. Pertempuran 10 hari ini juga memberinya banyak wawasan. Sampai di sini dulu ceritanya, dan tunggu kelanjutan cerita selanjutnya. Selamat beraktivitas dan terima kasih.